Allah, Allah, down Allah. on war of roses. For the night I sleep in theater of dreams. Gila. Oh, I wanna be just like Dan James, deadly like Bruno, but Pogba stis. He's a useless. Gue sensor. Apa Oke ya, kau mantap Bel? ya. Aduh, Everton. Meang. Ya. Cilu. Cilup. Meang. Bah. Cilup. Bah. Jersey siapa lagi kau ambil? Awak anak jersey le. Aku tahu mau kau pakai. Aku tahu kau mau pakai kapan. Ya kan, paham ya? Hah? Awak anak jersey le, hati-hati. Jangan sembarangan kalau sama awak. Ya kan? Nah. Tapi katanya. Jadi, gimana? Gak baik katanya. Enak tidur kalian? Gak baik apa? Gak baik katanya. Orang lagi jatuh ketiban Makanya tangga. pakai handsfree lontong. Aku dengar kau delay. Gak ada yang delay, muka kau yang delay. Muka aku rapi, cantik, ganteng. Gimana katanya? Katanya nggak baik, ya kan? Orang udah jatuh ketiban tangga, nggak boleh kok kata-katai. Mereka tuh calon-calon. Mereka tuh calon-calon champion. Kalau udah jatuh ketimpa tangga dipukuli boleh? Boleh juga sih. Jangan ditiban undang-undang. Dan gini pantatnya udah. Dan gini pantatnya. I'm coming to you. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming. Itu lagu ini Made in Manhattan. Kok tau kan? Kata orang kan. Jangan takabur katanya ya kan. Nggak ada yang takabur? Bukan kita. Oke. Oh ingat lah ya, berapa bulan yang lalu ya kan. Pas waktu kita di 15, ada yang di 5 ya kan. Dikata-katainya lah kita entah apa ya kan. Sekarang mereka calon-calon champions. Championship. Tapi enggak, gue sih berdoa enggak. Jangan sampai. Jangan sampai. Aku justru mendoakan mulai dari lawan Pep besok mereka udah mulai naik menang-menang terus lah. Gue berdoa mereka di urutan 15, 16 atau 17. Jangan sampai mereka degradasi. It's too easy for them if they going down. So they have to suffer. Apa kata yang tweetnya Sky? They are not worried about Manchester United winning. They are not worried about Liverpool winning. They are worried about Fulham winning. Yes, indeed. Once they win, kelar. But for me, from the bottom of my heart, for you all Gunners watch this video, I wish that you can survive in the Premier League this season. Sama. I wish for that. Dan ini bukan sarkas. No. Gue benar-benar mengharapkan. Because jangan sampai lu turun dah. We don't want to lose another rivalry like Leeds for 16 years. Ya. And then ntar nanti lu balik-balik. Yes. Iya benar. Balik-balik 16 tahun cuma untuk dibantai kan gak lucu kan. See, you got my point, my friend. You got my point. You've got my point, my friend. Ntar nanti degradasi tahu-tahu tahun 2016 ketemu lagi kita. Yes. Hanya untuk dibantai buat apa kan? Yes. For what, my friend? We don't want you to. No. Don't going down, please. Jadi kesayangannya Bang Satria kan kemarin nak bilang
anyone is better than Arteta katanya kan. Gue reply, Ole Gunnar Solskjaer nggak dijawab-jawab gue. Kan katanya anyone kan. Gue bilang Ole Gunnar Solskjaer nggak dijawab-jawab lagi. Coach, I love you. I love you, Coach. But I love you, Coach. This channel is not about. This channel is not about Arsenal. This channel is about Everton. And whoever team who beat them. Pokoknya this is what Poros Salang asal bukan Arsenal. Aba kita, aba. Ini apa namanya tadi? Kopi Sangir. Sanger. Kopi daerah. Pakai R ya, jangan nggak pakai R. Nah, pakai K lain lagi ya, Sange. Nggak pakai K, bodoh. Pakai E aja. Karena orang Medan, Wak. Segalanya harus pakai K. Aku lagi di Medan, yang dipukul di anak Medan. Baik aja cerita kau. Tapi enak lah ya tidurnya ya. Nyenyak lah, Pak. 6-2, men. Gua nggak tahu kerasukan apa itu United. Kawan. Aku baru pulang dari Kuala Namo kan. Uma yang udah main, belum sempat aku dapat signal ya kan. Baru lihat angka tiba-tiba 0-1. Baru main 0-1 gitu kan. Terus muncul lagi, baru aku ngomong sama bosku kan. Udah 0-1 ini bos, man. Lawan Leeds man. Gak lama, baru aku letakkan handphone. 0-2 bos. 2-0, bodoh. Ya 2-0. Terakhir nyampe rumah, baru buka pintu. Buka pintu 3-0. Iya apa ini? Tapi jujur ya Pet ya. Pada saat unggul duluan 1-0 itu unggul gol pertama. Jujur sebelum gol kedua itu ada sekitar 2 menit gua sempat yang don't jinx it. Apa? Karena don't jinx it. Okay. Jinx. Karena pada saat lawan Spurs juga kita unggul cepat. And you know what happened, right? Gitu loh. Kelar. Dan gua sempat don't jinx it please. Kemudian ada gol kedua McTominay, kelar udah nih gue pikir. Maksudnya gini, enggak ini menang. Cuma mungkin menangnya nggak gampang gitu loh. Tiba-tiba masuk lagi gol ketiga babak pertama, udah selesai nih gue pikir. Gol keempat beres. Mana yang marah-marahin adek gue? Daniel James bikin gol. Mana yang marah-marahin adek gue? Sekarang aja lu keluar sama Luke Kardus begitu bikin gol aja keluar lu. Tapi gini, di luar kesalahan dia yang tidak mempassing bola, ada yang di babak kedua gitu ya. Menurut gua gol kedua itu juga dari dia loh pergerakannya salah satunya. Dia kasih bola ke Bruno back heel ke Martial, Bruno lari dapat bola. Kan begitu, dari dia tuh di tengah. Lu lihat deh. Gol kedua gol ketiga, gue lupa. Gak ada yang bilang dia main jelek juga sih, Wat. Gol ketiga, golnya Bruno. Gak ada yang bilang adik lu main jelek kemarin. Bagus kok. Ada. Panji Raden, mau gue cari tuh anak. Gak usah kau cari, di DPI pun nanti muncul kok. J, selamatkan dirimu J. Yang terakhir kali kata-katanya dipuyeng kepalanya J. Tapi overall sebenarnya gini. Kalau gue bilang, yang susunan yang diturunkan oleh kemarin, memang yang dibutuhkan untuk melawan timnya Bielsa. Kecuali Dan James. Gak ada satupun yang memprediksi Dan James akan main. Iya, gak ada. Kita pun gak. Even gue sebagai abangnya. Karena gini, memang benar sih, setelah kita nonton pertandingan ini ya, pas waktu mulai, babak kedua lah mulai, yang kayak, mereka kan memang dari awal kita udah bilang, Leeds United ini mengandalkan physical play. Terus dibalas lagi sama Ole. Oke, kalian mau main fisik. Ku bikin kalian lari-lari. Kan gitu. Kalian mau main fisik. Ayo. Ku habiskan tenaga kalian. Dibawa lari semua. Gua pakai otak mainnya. Di depan tuh Rashford dan James. Ya kan? Martial. Semua yang aku mikir, aduh kasihan kali lah Bebe ini ngadapin 3 pelatih. Terus ya kan di preview kan gue bilang bahwa gue tidak khawatir dengan pertahanannya Leeds. Ya, kita bilang yang gue khawatirkan adalah sisi ofensifnya mereka gitu loh. Yes. Dan keberanian Bielsa memakai 4-1-4-1 yang mana 4 pemain di belakang striker, lu cuma ninggalin 1 gelandang sebagai gelandang bertahan, kelar hidup lu udah. Kelar sekelar-kelarnya. Cuma ada orang bilang bahwa Leeds United ini keren. Mereka nggak peduli skor, termasuk komentator bilang kan.
Nggak peduli skor berapa, mereka tetap menang. Kalau gue bilang nggak keren, Bang. Gue bilang Bielsa mungkin nggak punya taktik lain. Kalau lu mau bilang miskin taktik, ya ini miskin taktik. Dia taunya nyerang aja. Lu taunya nyerang aja. Lu tinggal 4-1, lu masih aja nggak ada ubah apa-apa. Lu masih aja ngejar. Ketinggalan 6-1, masih aja ngejar. Enggak, tapi di babak kedua dia ada bikin perubahan. Maksud gua secara taktikal dia mainin 2 pemain kidal sih, Pascal Struij sama Shackleton gitu loh. Itu untuk membuat sisi kanan mereka bisa lebih, karena bola-bola silang dari kiri itu kan masuk ke dalam kan. Itu yang mereka lakukan di babak kedua. Mereka mainin 2 pemain kidal. Jadi ada 3 atau 4 pemain kidal di Leeds itu semalam. Bamford, kidal gitu ya. Dan yang direspon oleh adalah gua ganti Luke Shaw dengan Alex Telles. Jadi kalau kalian bilang ini orang guru penjas, miskin taktik, nggak punya strategi, men, akuinlah bahwa dia bukan orang bodoh. Gitu. Mungkin gue orang bodoh, mungkin Patrick gitu ya. Tapi, aduh, nggak ngerti gue. Gue ada agak senang kemarin, Wat. Jadi, sekarang ketahuan, Bani oleh out lokal kita yang terbuat di Indonesia, made in Indonesia, Bani oleh out apa, Bani oleh out yang nggak ngerti apa-apa ternyata. Ya, iyalah. Cuma taunya gitu-gitu doang. Enggak, mereka tetap aja menghina-hina oleh, mereka tetap aja mengharapkan MU kalah lawan Leeds kan. Sementara yang orang follower kita kan pada bingung kan, masih inget waktu itu kan karena aku ribut sama Totally Man United, masih diserang Totally kan. Aku bilang, malam ini Totally Man United sama kita tuh sejalan ya. Karena apa? Mau namanya kau nggak suka sama manajer apapun, ketika lawan Leeds atau lawan Liverpool, tuh nggak ada lu pilih-pilih mendukung tim yang rivalitas. Bahkan Totally Man United aja udah jelas-jelas mengatakan malam ini kalau sampai Leeds United nggak kebantai, udah deh, nggak ngerti lagi. Pokoknya tonight we send those sheep-loving brethren back to where they belong, kan gitu. Back to where they belong. Sementara yang lokal kita tetap aja guru penjas, masih aja gini. Ya elah, udah ketahuan. Lu tuh pengen kelihatan bagus, kelihatan keren, kelihatan nggak mainstream, tapi nggak apa-apa. Lu nggak ngerti caranya MU-nya, lu nggak. Udahlah, give it up, man. Give it up. Ya, kalian terlalu dongo. Itu menurut gua sih. Gua kemarin terinspirasi untuk mengeluarkan sebuah kata. Apa yang lu keluarin? Mau berusaha seperti apapun, sebuah genangan air tidak akan pernah bisa menjadi as deep as a deep blue sea, gitu. Iya. Nggak, as deep as a blue sea. Iya, lautan. A puddle of mud will never become a deep blue sea, gue bilang kan. Jadi lu mau berusaha, lu mau bikin persona lu mau terkesan lu pinter banget. Sorry to say, at the end of the day lu akan nge-tweet sesuatu yang akan menggambarkan bahwa lu tuh cuma kardus yang hanya mengikuti kopi. Nothing else, dan lu hanya pengen terlihat pinter. So give it up. Gak suka dengan statement gue ini? Yoi. Ready to debate, Come man. to papa. Come to papa. Kalau gue bilang sekarang pasukan tai ayam. Apa? Pasukan tai ayam. Oke. Kecil. Ya. Injak aja nggak apa-apa. Kenapa itu, Bang? Kenapa? Boleh kecil. Gampang kali nginjaknya. Cuma kadang awak males nginjaknya karena ngotor-ngotorin tapak sepatu, bukan apa-apa. Jadi bau aja ya, mengganggu aja. Iya. Nggak penting, kecil. Kalau tai kebo masih kelihatan, tai kuda gitu, tai kebo lah masih kelihatan. Tapi kalau tai ayam, tai kucing gitu kelihatan. Tai kebo masih bisa kau injak juga, itu udah buta kau. Bodoh. Nah, ini tai ayam tuh kadang kecil segini gitu loh. Malas awak. Diinjak sebentar udah habis kan gitu. Cuma ya malas gitu loh. Nggak penting. Cuma kalau kalian taruh tai ayam banyak-banyak di depan rumah, kita sapu kalau kayak gitu caranya. Iya kan? Kita sapu sampai bersih gitu ceritanya. Jadi lawan Leeds itu semalam benar-benar gue kaget bisa sebagus itu mereka main, jujur aja ya gitu loh. Walaupun memang dari sisi defensif gue sempat khawatir pada saat Lindelof di menit ke 23 kalau gue nggak salah, pokoknya sebelum gol ketiga lah, yang sempat ada dia dapat bola tuh, terus dia free sebenarnya, tapi nahan bolanya tuh bikin bola jadi out. Gue bilang, anjrit, lu ngapain panik sih gitu. Gue udah, aduh, don't bother it please gitu kan. Kemudian nggak lama setelah itu dia ada bikin satu kesalahan lagi tuh Lindelof di dekat kotak penalti, salah umpan atau apa gitu.
Ya, sebelum gol dia kan? Iya, sebelum golnya si siapa? Lindelof. Iya, golnya dia, gol ketiga gitu. Anjir, tapi kemudian dia bikin gol ketiga kan? Iya, gol keempat. Bilang, waduh, terakhir gua tenang gitu. Tapi tetap aja masuk ke bucket kan, gua nge-tweetnya cuma chill. Gua bilang gitu kan. Maksud gua tenang aja dulu gitu. Karena jujur gua masih khawatir, terus terang gua bilang gitu. Sampai kemudian babak kedua tiba-tiba Lis bikin gol 1. Anjir, there goes my clean sheet from De Gea. Bye gitu kan. Seret bikin lagi gol kelima gitu. Dan kemudian Oli bikin apa? Udah diganti aja tuh Rashford, diganti si Bruno gitu ya. Dan dia nggak masukin Pogba loh. Pogba is on the bench gitu loh. Enggak. Ya, dia masukin Cavani, dia masukin Donny van de Beek. Udah, dia pertama masukin Teles kan, dia ganti Teles. Dia masukin Teles, ganti saya karena kayak gue bilang, Leeds itu masukin 2 pemain kidal untuk ngerjain. Jadi benar-benar di depan Leeds main, dan yang namanya kidal tuh lebih sulit ditebak. Lu main bulu tangkis lawan pemain kidal, susah lu tebak bolanya. Kalau lu main bulu tangkis mungkin lu paham gitu ya. Pun nendang bola, makanya Patrick Bamford itu kan beruntung kita yang pada saat dia punya peluang melebar, karena jatuh di kaki kanannya dia bolanya. Keburu dibayangin sama Wan Bissaka apa Lindelof, gue lupa. Kalau itu jatuh di kaki kiri, kelar. Karena dia ada bikin gol pakai kaki kiri kan, cuma udah offside. Gitu loh. Itu aja. Jadi memang pemain kidal itu emang lebih bahaya menurut gua gitu ya. Yang itu yang dilakukan biasa, bahwa wah ini gue hajar pakai main kidal, tapi dia lupa bahwa lini pertahanan lu tuh lembek, main kayak agar-agar gitu. Dan kalau lu cuma bersandar pada kekuatan yang maha kuasa agar United kembali tidak diberi ridho untuk menang, ya cuma itu berarti yang lu punya kan gitu. Ikhtiar lu kurang gitu. Gue bukan mau sombong atau yang takabur ngomongnya, tapi memang kenyataannya ya. Memang Leeds United kayak lu bilang, emang jujur itu bener, paling tepat sih menggambarkannya, agar-agar. Iya, kayak nggak ada pertahanan. Itu Rashford masuk ke dalam, suka-suka dia aja udah. 2 kali itu Rashford. Dia juga gua kapten lagi di FPL bangke. Bahkan yang bangkenya yang sebenarnya yang si Fred nggak passing ke tengah, yang dari kanan. Sumpah gue jijik banget. Ya, Cavani kasihan, sampai cuma gini doang Cavani. Udah minta. Dan sama kayak Martial yang punya peluang buat nyetak gol. Iya. Dan itu Cavani dan siapa ya, Po? Sebelah kiri. Van de Beek. Iya, itu dua-duanya udah nunggu. Lah kok nggak dipasing? Nggak dipasing, dipaksa sama si Fred. Astagfirullahaladzim, gue pikir. Nah ini maksud gue yang tetap lu unggul jauh gitu ya. Tapi bukan berarti lu jadinya boleh sesuka hati lo, karena ini kompetisi, selisih gol masih nentuin. Ya betul. Lu bayangin kalau semalam lu masih ada tambah 2 gol lagi. Apalagi Liverpool kemarin 7-0 ya lawan Crystal Palace. Iya, gitu. Jadi maksud gua nggak bisa, lu tetap harus fokus gitu. Udah nggak hapus kebobolan 7-2-nya mereka kemarin ya. Iya, bersih mereka udah. Ya kita masih -1 jadi ya, karena kita kalah sama Spurs 6-1, cuma menang 6-2. Iya, gitu loh. Ya unggul, ya emang sama Everton kita unggul 1 selisih gol, tapi kan kita masih punya 1 game in hand gitu. Jadi kita ngomongin Liverpool ngapus minusnya mereka, kita belum bisa ngapus total. Emang kita mau bersaing ngejar gelar juara, Bang? Oh iya dong. Harus dong. Harus dong. Ini kita udah pernah. Kenapa? Kan bulan lalu kita dibilang mau degradasi, Bang. Kita dibilang oleh grup Rangers, Bang. Kita dibilang nggak jelas. Kok sekarang kita malah ngejar-ngejar juara, Bang? 6 gol yang dicetak itu yang pertama dibikin setelah Sir Alex loh. Ya. Belum ada pelatih Sir Alex yang bisa bikin 6 gol. Dan itu sejak zaman Moyes, sejak sama Sir Alex, Moyes sampai Mourinho, tidak ada yang mencetak gol di atas 5 gol. Ya. Bahkan 5 juga. Pernah. 5 gol Ole pernah. juga. 2 gol di antara mereka itu di bawah Ole itu total sekarang udah 11 kali. Jadi lu kurangin aja 11 kurang 2, Ole 9 kali mencetak di atas 5 gol. Jadi guru Rangers jago, Bang. Sekolah di mana, Bang? Persit, kayak sekolah gua, sekolah Abri. Mulai bawa alumni. Capek. Musim lalu dengan jumlah pertandingan yang sama, 13 match, United itu ada di peringkat 9, Pak.
poinnya cuma 17. Hmm. Musim ini poinnya 26, ada di peringkat ketiga. Cuma selisih 5 angka dari pemimpin klasemen. Iya. Dengan 1 game in hand. Dan kalau kita menang itu juga berarti cuma selisih 2 poin ya, Bang? 2, ya. Dan kalau selama ini lu bilang Ole nggak punya progres, United nggak punya progres lu lihat dari setengah musim pertama kejadiannya apa, musim lalu dia bawa kemana walaupun tertati-tati, dan sekarang di jumlah pertandingan yang sama, apa yang dia dapat, maaf aja nih ya, kalau lu bilang nggak ada progres ya udah kita nggak usah diskusi gitu loh, selesai udah. Mereka itu gini Bang, sebenarnya karena mereka terlalu buta. Emosinya Bang, bukan karena itu lagi. Ya. Mereka sebenarnya bukan emosi kepada Ole lagi. Mereka udah tuh gengsi. lebih banyak emosi kepada Arsenal. Kepada Arteta. Lu kenapa bego banget sih Arsenal? Kalau Arteta sampai dipecat, Allegri-nya kan pindah ke sana. Mereka itu Bang. Mereka berharap Allegri sama Pochettino yang ke United ya. Maka kalau gue sih tadinya kan gue Arteta-in ya, Arteta stay ya. Tapi kalau itu bisa membuang nama-nama pengganggu rumah tangga yang sehat di Manchester United, udah deh Arteta out juga gue dukung dah. Coach, I'm with you. But you're talking with Arteta's lawyer, man. I know. Jangan khawatir. Saya baru diangkat sama Arteta sebagai penasihat rohaninya dia. Bangki. Arteta ke gereja apa, Pet? Aku nanya. Agnostik bersama kayak aku. Agnos kayak kau. Oke. Agnos Monica. Ada sebenarnya Bang, aku males sebenarnya Bang. Cuman karena hari ini dia udah banyak tuh aku Bang. Ya kan. Ini salah satu poros halangers yang sering muncul namanya aku nggak mau Bang, ada dia ya. Bang, salam sama Koci ya Bang. Aku nggak mau cakap kalau ada dia. Koci, ya. ini orangnya Koci. Ya. Jadi enggak, tadi aku tengok kok. Dia makan bubur enggak? Memang enggak diaduk sama dia, Wat. Dicampakkan sama dia. Bang Pup, sukses. Aku izin balik. Lagi banget, aku nggak mau cakap. Nggak mau cakap ya. Itu apa kok nggak bercakap? Lagi banget. Oke, abangku. Hati-hati ya saat. Ya, Bang. Jadi itu tadi Satria yang selalu senantiasa dari awal udah follow dan subscribe dan ngikutin terus poros halang. Kalian juga lah. Kalian tuh yang nonton banyak. Susah kali kalian neken tombol merah subscribe itu. Baru di Castro Robi lontong. Lain, itu bukan. Itu yang masalah skip. Jadi lawan Leeds ya udah hampir sesuai apa? Tunggu. Apa? Data apa lagi nih? Enggak, gue lagi lihat. Tunggu. Jesus another notice living nonton. Gak ngerti gue nih, ada orang ngirim DM tapi nggak ngerti gue bahasanya. Udah, kalau yang itu nanti aja diselesaikan. Dombanya Justin. Udah ada nanti kan. Domba Justin. Iya, ini barusan nge-DM nggak penting banget. Bahasanya aneh banget. Gitu. Jadi lawan Leeds ya udah, bahwa United bisa mengeksploitasi sisi pertahanan Leeds yang sangat lemah. Kita udah pernah bahas, Pak. Dengan kecepatan yang cuma itu tadi sama sekali tidak ada yang expect bahwa Daniel James main. Bahkan yang kita bahas kan kalau mau ya mungkin dia pakai 4-2-3 dengan Greenwood gitu kan kita bilang. Karena Greenwood juga punya kecepatan, bukan yang enggak loh gitu. Cuma mungkin kan Ole punya pertimbangan dengan jadwal yang lebih padat segala macam, plus ini anak kan dua partai terakhir yang dia mainin kan juga enggak jelek-jelek amat, bukan berarti gue belain dia bahwa kemarin dia ada bikin kesalahan yang lambat passing, ya itu jelas itu salah Daniel James gitu. Tapi kan masih bisa lu bina, dia bukan kayak PP gitu loh yang udah mentok nggak tahu ini lo mau lapain kan gitu. Daniel James sih masih bisa gitu, masih bisa lu tingkatin kemampuannya gitu kan. Yang jelas bukan lu bandingin PP sama dia aja udah macam langit sama bumi lah, macam bumi sama langit gitu loh.
Jauh banget. Dan Gitu. golnya James kemarin juga itu betul-betul dia kelihatan gitu loh. Ketika lu ikutin video pertandingan lawan, video session bersama tim kepelatihan, lu kan mempelajari pergerakan lawannya, di mana yang lu bisa eksploitasi, yang mana yang kira-kira yang lu akan susah masuknya, mendingan dari sisi kiri apa kanan atau dari tengah. Kelihatan banget ketika dia dapat bola, dia langsung ngebuang ke samping, ke kiri, ngebuka ruang buat diri sendiri ya. Yeah. Dan itu backnya Leeds udah kayak memang udah otomatis robot. Dia bukannya bola tapi dia malah ke arah kanan kan. Makanya begitu besar shooting room-nya untuk Daniel James. Bagi gua kemarin tuh Dan James masih muda, kayak bener kayak kata lu, dia punya banyak waktu untuk bisa dieksploitasi untuk lebih baik lagi. Namanya muda, belajar itu kan pasti ada kejadian, pasti ada kesalahan yang harus Betul. Kadang-kadang karena lu muda, lu suka sembarangan, sampai mungkin lu ditampol orang, baru lu sadar bahwa, oh ya gue salah ya. Pelajaran ya Bang, dalam hidup itu ya. Harus terjadi suatu pelajaran baru bisa agak baru lu sadar gitu. Gue juga pernah kok mau dikeroyok satu orang. Semua pernah muda, semua pernah dapat pengalaman pahit kan ya Bang ya. Jadi dijalanin aja lah ya. Daniel James ya, jadi itu bukti bahwa ya kadang namanya pelajaran pahit. Ya, cuma ya Daniel James pahit dong, diparkir berapa lama segala macam, diledekin banyak fans juga bahwa emang lu cuma bisa lari kok segala macam bla bla bla. Tapi ya karena memang itu kemampuan terbaik dia, cuma tinggal lu asah kemampuannya yang lain gitu loh. Mungkin levelnya nggak bisa 10, tapi paling nggak 7 atau 8 kan harusnya cukup gitu. Sama yang mau gue bilang lagi, itu tadi, Ole tuh berani banget memang udah mainin dia. Berani banget. Tapi emang sekaligus cerdas, gue akuin itu. Bukan karena ini channel Poros Salah emang kita suka bela Ole, tapi come on man gitu loh. Pada saat lu nggak kepikiran pada saat kenapa sih dia ngeganti Luke Shaw dengan Telles? Harusnya kan kenapa back diganti back gitu loh. Kenapa nggak ganti yang lain gitu? Kenapa nggak diganti dengan siapa saja jangan Telles gitu. Semua tim juga udah maksudnya tim-tim yang Big Four semua udah pernah ngadapin Leeds United ya. Iya. Liverpool walaupun mereka yang pertama menghadapi Leeds United, mereka juga pasti akan mempelajari video gameplay-nya Leeds United dari musim bahkan dari Champions League. Ngomong dulu ada yang parkir depan rumah. Jadi jatuhnya ketika Manchester United kemarin menghadapi Leeds, di luar memang persiapan standar yang harus dilakukan sama Manchester United, pertandingan Leeds United versus Manchester United itu memang sesuatu yang War of the Roses yang memang semua pendukung MU dan bahkan pendukung Leeds United juga pasti udah menanti bertahun-tahun, khususnya kayak yang jargon yang dari tadi malam di Twitter, you waited 16 years hanya untuk dibantai. Ini sebuah pertandingan yang memang punya nilai sendiri, nggak kurang gengsinya dari MU lawan Liverpool, MU lawan City. Kalau gue bilang malah di atas City gengsinya pertandingan Leeds United lawan MU kemarin. Terlihat MU dan Ole itu benar-benar sudah mempersiapkan diri. Kalau dibilang Ole nggak ada kepintaran, nggak pintar menyiapkan taktik, di other Big Four juga udah ketemu sama Leeds United kok. They were not ready. Mereka tahu Leeds United itu bermain fisik. Kita kemarin udah bahas di preview. Dan komentatornya juga bilang, fisik pemain Leeds itu luar biasa. Ya, memang fisiknya memang harus kita akuin. Lu bisa tetap ngejar, walaupun lu ketinggalan kayak gitu, lu masih, karena itu ketika lu kalah, lu pasti mental jatuh. Ketika lu mental jatuh, fisik lu ikut-ikutan ngedrop itu pasti. Nah sekarang, kenapa Big Four yang lain itu ada yang menang, ada yang tertahan, ada yang keseok-seok, menangnya susah. Why? Because kalau menurut gua mereka mengandalkan, lu main fisik, kita main pintar, tapi mereka tuh benar-benar nggak memikirkan cara Ole kemarin. Bagi gua tuh kaget gua. Ole benar-benar, lu mau main fisik, gua ajak lu lari, gua habisin tenaga lu, gua habisin semua kecepatan lu sprint MU naik 2 kali lipat. Sprint pemain-pemain MU kemarin 2 kali lipat lebih daripada biasanya. Ya. Itu maksud gue. Lebih mau lari. Iya, itu maksud gue. Jadi kalau lu memang mau main fisik, let's play fire with fire. Lu mau main fisik, gue mainin fisik lu. Gue ajak lu lari, lomba lari semua. Dan dengan umurnya pemain kita yang masih rata-rata masih sangat muda, kecepatan larinya kita yang kuat. Rata-rata pemain United itu sepantaran gue lah. 25, 26. Gue cabut dulu ya.
Nggak apa-apa. Makasih, Pet. Ya, Ya, gua ya. balik lagi ke Hati-hati Polsa ya. Lenggau. Enggak, aku mau laporkan dulu tentang ada penipuan publik. Ya. 26. Cuman ya itu luar biasa sih dan Fred McTominay khususnya ya. Gua salut lah. Gua benar-benar salut. Ken suka banget. Ken suka banget sama McTominay. Ya, sama potongan rambutnya. Anjing. Itu maksud gue tuh betul-betul yang oke, lo mau bawa fisik, gue turunin nih, gue punya pelari dan gue punya tukang air. Ya. Lo mau masuk ke arah mana? Nah, mungkin yang perlu kita perhatikan untuk pertandingan kedepannya pun, yang sudah menjadi PR kita dari 2 atau 3 pertandingan sebelumnya, set pieces kita ketika corner itu kok kayaknya itu ya itu masih PR ya, jelas itu masih PR itu aja masalahnya ya. Tapi ada satu peningkatan juga. Udah lama banget kita udah lama banget kita nggak sering bikin gol dari corner. Musim ini udah 2 apa 3 loh gol kita dari corner ya, termasuk Lindelof kemarin kan. Iya, itu kan tetap dari bola corner lu hitung gitu loh. Sama gue cuma mau nambahin ini, dari tahun 2013 sampai dengan musim sekarang ini 2020-2021 di jumlah pertandingan yang sama sebelum Natal semalam itu adalah poin kita tersedikit ke pemuncak klasemen, cuma 5 with still 1 game in hand. Musim lalu kita sempat 24 poin, kita dia cuma dapat 13 poin kan musim lalu, selisih 24 poin. Musim sebelumnya waktu Mourinho 19 poin, mundur lagi 13, 9, 10, 8 gitu. Jadi kalau lu bilang nggak ada progres, nah itu gua heran. Yang lu lihat apa sih sebenarnya progres seperti apa sih yang mau lu lihat gitu loh. Lu mau ngeliat progres tim ini main cantik terus-terusan setiap week in week out gitu ya, agak sulit ya Pak ya. Bahkan Barcelona aja bisa tertatih-tatih gitu loh. No, itu juga gitu. Salah satunya Bang. Dan even under Sir Alex juga bukan nggak sekali 2 kali kita ugly win. Main kadang-kadang lawan Soton yang menang 3-2 hat-tricknya Robin van Persie deh. Itu mah hancur banget mainnya babak pertama, Pak. Gitu loh. Iya. Jadi ditambah lagi lo kalau misalnya mau bawa data sama gua lah, misalnya mau debat sama gua warning aja nih. Kalau lo bilang musim pertama MU 66 poin, musim keduanya 66 poin. Lo kemarin-kemarin gue nggak mau terlalu lebar dalam masalah ini. Cuman gini, setiap musim kan timnya berbeda, ya. Setiap musim yang lo hadapin tuh kualitas tim tuh pasti berbeda. Yang promosi dan degradasi itu jelas. Nggak selamanya yang degradasi itu lebih bagus daripada yang promosi. Ya. Lebih jelek daripada yang promosi. Nggak selamanya yang promosi itu jauh lebih bagus daripada yang degradasi kemarin. Kualitas daripada tim yang muncul itu pasti berbeda. Demikian juga kualitas daripada tim yang sedang berusaha mengejar di Big Four, di mid table, belum lagi keadaan ya. Contoh keadaan ya kayak COVID ini apa semua, itu kan semua mempengaruhi. Jadi lu jangan datang ke gua bawa angka di akhir musim tuh poin sekian, selisih poin dengan leader sekian. Ketika Manchester City juara yang sebelum Liverpool kemarin yang 2 tahun yang musim yang lalu ya. Iya, 2 musim lalu. Poinnya sangat jauh ya. Jauh banget yang kita sampai jadi runner up ya. Ya benar. Iya benar. Yang kita runner up juga kan itu kan jauh banget. Itu kenapa bisa kayak gitu? Karena yang tim-tim yang lain juga ngedrop. Iya. Ngedrop poinnya dengan parah dan satu tim yang konsisten kan gitu. Jadi that's not an argument untuk mengatakan bahwa progresnya tidak naik. Kalau misalnya poinnya sama tetap 66. Justru lu harus lihat kalau lu mau lihat progres itu benar dari pole positionnya, dari perkembangan daripada tim itu sendiri, permainannya, termasuk hal-hal sentimental. Yang lu highlight itu kan cuma poin yang tidak berubah. Lu tidak mengatakan pada saat beda posisi itu dari peringkat berapa ke peringkat berapa itu suatu progres nggak lu lihat. Lu tidak melihat berapa jumlah kebobolan yang diterima oleh tim tersebut. Sementara itu kan jelas progres, buah latihan gitu loh. Buah taktik, strategi yang diatur segala macam gitu loh. Lu nggak ngeliat berapa jumlah gol yang bisa mereka lesakan misalnya gitu. Jadi kacamatanya udah cuma ngeliat poinnya sama nih, nggak ada perkembangan. Ya beda dong, men. Apalagi statement yang kayak kemarin itu yang paling konyol yang gue dengar tentang ya iyalah kemarin bisa posisi 3, orang tim-tim yang di atasnya pada ngedrop semua formanya. Nah, itu nggak ada urusan, Pak. Urusannya
Lah itu kan tim yang lainnya nggak sanggup untuk menjaga performanya. Artinya kan MU bisa menjaga performanya. MU bisa meningkatkan performanya. Betul. Jadi kenapa lu bilang malah menjelekkan tim, mengatakan bahwa MU itu hoki, nggak ada urusan dengan hoki. Itu justru kenapa tim lain nggak bisa menjaga performa. Kenapa Leicester bisa ngedrop kan gitu. Ini nggak ada urusan sama hoki, ini sepak bola beda Pak. Kalau hoki itu beda lagi, pakai stick mainnya, bolanya juga beda. Hoki ada. Kayak hoki kemarin ada dua jenis. Karena itu hoki. Hoki ada dua jenis. Hoki es, hoki lapangan rumput. Nah, di Medan ada tuh namanya lapangan hoki. Jadi nggak ada urusan sama hoki nih. Ini sepak bola, bukan hoki, beda. Dan ini bukan makanan ya, hoki-hoki bento. Iya, beda ya. Itu hoka-hoka bento, woi. Dan kalau misalnya kalian bilang, kalau ada yang bilang, ya United beruntung aja, tim yang di atasnya kepleset. Pak, di peringkat 3 berarti ada 17 tim di bawah dia. Berarti 17 tim yang lain itu nggak beruntung, nggak bisa memanfaatkan momentum yang lain. Iya. Gimana sih? Sama dengan statement gue yang kemarin. Enggak kok, Arsenal bisa juara. Asal 19 tim yang lainnya semua kalah minggu depan. Bisa banget gitu. Jadi ya ada salah satu follower yang ngejawab, Bang, kalau 19 tim yang kalah, yang lain yang mana? Gue bilang, nah itu dia. Jadi balik lagi, lawan Leeds itu jujur gue berharap bisa terus dipertahankan. Dan ini udah menggebah sedikit kutukan kandang lah ya kalau gue boleh bilang. Karena sebelum ini kan cuma menang sekali lawan West Brom kan, yang lawan pakai penalti pun itu gitu. Sebelumnya kan seri kalah sama Palace, kalah sama Spurs gitu ya. Jadi menurut gue semoga ini bisa konsisten dan Ole juga tidak menjadi lebih jumawa gitu loh. Tetap aja dia harus selalu aware gitu ya. Dia selalu aware dan benar-benar tahu dia nih siapa yang harus gue mainkan, siapa yang harus gue ganti gitu loh. Lu kan dulu banyak dulu yang sering teriak, dia ganti pemain telat segala macam bla bla bla. Ya lu lihat dia, kita udah bahas beberapa kali nih pada saat kapan dia ganti Pogba kalau nggak salah, terus kapan dia masukin Cavani, kapan pada saat Cavani yang Martial yang kebetulan cedera dia langsung ganti gitu ya. Kemarin pada saat dia lihat dia mainin 2 pemain kita lagi tambahan bla 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 bla, oke gue respon dengan ganti show gitu loh. Maksud gue itu kan part of he's reading the game very well menurut gua. Cuma memang sepak bola kan emang nggak terlepas dari keberuntungan gitu loh. Bahwa terkadang mungkin lu apes kena tiang 5 kali, 3 kali, 2 segala macam ya. Itu nggak bisa. Atau sometimes kiper lawan mainnya luar biasa macam ya udah, tapi paling nggak lu nggak bisa mengatakan sepenuhnya itu salah pelatih gitu. Kalau lu ngelihat tim ini mainnya seperti apa gitu loh. Itu sih menurut gua. Dan lawan McTominay kemarin cedera beneran atau emang oleh songong? Udah main 10 aja? Enggak. Kan groinnya udah kena. Kan memang cedera. Groinnya kena dan dan kita udah habis jatah pergantian kan. Tapi gini, gue bilang sama lu. Jadi di 5 menit 7 menit terakhir tuh United main dengan 10 pemain. Ya. Iya, karena McTominay sebenarnya udah nggak ngapa-ngapain. Udah ditarik kan gitu loh. Enggak lah, McTominay itu 89. Iya maksud gua 89 terus ada edit time 4 menit gitu loh. Padahal kan gua bilang sekitar 5 menit terakhir kita main dengan 10 pemain. Lu bayangin kalau misalnya ini Leeds yang menang semalam dengan 10 pemain seperti itu, maka judulnya adalah Leeds mengalahkan United dengan 10 pemain. Si kampret, padahal lu main cuma 5 menit doang pakai 10 pemain. Sementara United nggak ada tuh di highlight. Ada berita apa yang aneh-aneh. United bisa bertahan dengan 10 pemain menghadapi gempuran Leeds menit terakhir. Karena bisa aja Leeds bikin 2 gol gitu. Kita nggak pernah tahu loh. Gitu. Nggak ada tuh naik beritanya. Tapi coba misalnya yang lain. Wah, Arsenal mengalahkan Spurs dengan 10 pemain. Padahal mungkin pemainnya nggak mungkin banget. Itu mah itu udah. Itu balik lagi. Pembohongan publik itu. Ya, sorry. Penggiringan opini. Sorry, maaf. Itu penggiringan opini. Salah, itu nggak bisa itu, Pak. Nggak boleh. 3-10 ya, UIT. Iya. Sorry. Gitu. Jadi itu sih menurut gua bahwa bahkan dia udah gua nggak khawatir McTominay keluar ya, selain emang marginnya udah jauh gitu ya, tapi gua rasa ya nggak gol ini nggak akan ada gol lagi, gua yakin gitu. Tapi memang save-nya De Gea keren banget itu semalam. Ya. Save-nya De Gea keren. Gitu. Itu sih. Jadi minggu ini kita ketemu Everton di Piala Liga. Jujur gue sih nggak terlalu peduli, ya. Iya sama. Gue baru mau bilang rotate aja deh.
Udah pasti itu yang akan dilakukan karena Boxing Day kita ketemu Leicester yang baru ngalahin Spurs kemarin. Dan itu yang penting, gitu. Benar. Itu yang lebih penting gitu karena lu head to head nih udah. Once lu menang lu akan naik ke peringkat 2. Kan gitu. Apalagi yang mau lu kejar, ya lu gas aja udah kadung gitu loh. Dan ini udah masuk sepertiga kompetisi nih nanti. Kan besok itu udah 14 ya. Match ke-14 gitu loh. Jadi maksud gua ya lu harus lebih fokus, semoga momentumnya nggak hilang. Dan ya Martial walaupun dia semalam bikin 2 assist ya itu gue tetap ngerasa man you should score gitu loh. Karena itu justru penting sama lo gitu loh, bukan cuma assist lo gitu. Karena ada yang golnya Bruno itu kan Bruno ketawa nyamperin dia. Aku feelingku yang dibilang Bruno, I know lo pengen ngambil balik, putar balik badan kan, I know. Masalahnya tapi udah gue aja banget, Pak, ya nggak mungkin gue nggak ambil. Iya. Dan gue nggak percaya sama lo kalau begitu. Cuman itu salah satu kemarin poin yang bikin gue seneng banget nonton pertandingannya. Terlihat anak-anak pemain semua enjoy, semua ketawa, semua bisa senyuman itu lebar di mana-mana. Bruno sampai titik di mana kepalanya ditonjok sama kipernya Leeds. Di situ baru muka senyumnya hilang. Tapi sebelum itu kelihatan lah everybody enjoyed the game. Bahkan yang ketika Patrick jatuh di kotak penalti, yang jatuh di kotak penalti, yang dua-duanya mereka jatuh itu di kotak penalti. De Gea itu sempat nyamperin Patrick dan mereka itu ketawa kan. De Gea itu kelihatan ketawa ngakak gitu loh. They really enjoyed the game and that's a bonus point. Itu perlu. Progress. Bagi gue tuh the dressing room saat ini lagi enak. Lagi harmonis banget, terlihat banget. Oleh saat ini kayaknya lagi pada titik di mana gue bisa merotate siapapun untuk gue turunin dan nggak akan ada yang sakit hati. Dan kalau lu bertanya kenapa Pogba nggak dimainin segala macam dengan penampilan McTominay, emang kita udah nggak butuh. Lu nggak percaya? 2 episode Poros Salang kita udah bahas Pogba yang tak dirindukan. Nanti dinaikin sama Pak Prot, ya. Kita perlu nih bikin episode ketiga. Nanti. Kan semua film biasanya kan semua film ada yang ketiga. Kalau bisa 7 kita bikin kayak Fast and Furious. Gitu. Itu udah sapi perahnya Tom Cruise itu. Kok Tom Cruise? Fast and Furious lontong. Oh sorry enggak. Soalnya kan kalau kemarin minggu lalu baru ngomongin ini ya. Mission Impossible itu juga lu udah 7 kan. Iya. Terus ini apa? Ya kenapa juga gue sepakat sama Patrick bilang sangat enjoy sekali. Lu lihat pada saat McTominay bikin gol keduanya dia apa yang dilakukan Bruno? Ditokoknya kepala McTominay. Iya. Anjing lu katanya gitu. Woi anjing keren lu. Gitu. Yang waktu Lindelof bikin gol itu kan anak-anak pada datang itu pada bercanda kan. Maksudnya ikutan aja. Satu lagi yang bikin gue yakin dressing room tuh saat ini lagi enak banget. Ketika kita udah memimpin 6-2 skor 6-2. Harry Maguire maju ke depan. Iya banyak banget nyuting si anjing sampai depan kotak penalti. Bangki ini orang gue bilang. Dan nggak pundur dan nggak balik. Cuman di belakang nutup temennya, maksudnya pemain yang lain. Masih ada Wan-Bissaka, Fred di bawah. Ya maksud gue tuh gini. Ketika dia sudah mengizinkan, ya udah lu maju aja. Lu maju aja. Artinya satu tim itu memang benar-benar lagi harmonis banget, benar-benar lagi. Iya. Fred yang geleng-geleng. Iya kan gue bilang karena Fred yang di bawah gitu loh. Terus ini satu lagi mau gue bilang adalah itu kelihatan loh bahwa this is one of our biggest opponent sih maksudnya old rivalry gitu ya. Anak-anak ini kan sebelumnya tidak ada yang pernah ngerasa yang lawan Leeds. Yang intinya gini, 16 tahun mereka nggak bersaing sama kita. Betul, jadi yang kelahiran yang sekarang masih berumur 17-18 tahun nggak akan mengerti. Nggak ngerti gitu loh. Kayak Greenwood segala macam lu cuma dapat cerita aja gitu kan. Nah, jadi bahkan yang umur 20-an pun mungkin masih ya berdasarkan cerita kan gitu. Jadi maksud gua ya itu tadi bahwa ini old rivalry, lu bisa unggul cepat, lu lepas mainnya. Lu ketawa karena yang lu butuhkan adalah lu saling support nih sama temen-temen lu. Karena jangan sampai kita terpleset lawan mereka. Itulah lebih kurang yang gue tangkap juga sama kayak tadi lu bilang gitu. Itu sih Pet. Gono. Ini satu ya, karena tadi Fuad udah ngomongin itu, gue jadi teringat sesuatu dan ini mungkin juga bisa ngebantu lu. Kalau lu mau tahu separah apa rasa benci Manchester terhadap Leeds dan Leeds terhadap Manchester, ya. Ketika Leeds United kemarin promosi ke Premier League, mereka berkumpul di luar stadion mereka dan mereka menyanyikan
Gak ada hubungannya dengan kita ya. Kita tuh Ya. entah lagi terseok-seok di mana ini ya. Mereka nyanyikan, Are you watching? Are you watching? Are you watching United? Manchester? Yoi. Are you watching Manchester? Dengan flare biru kuningnya mereka. Ya. Ya. Saking bencinya mereka dengan kita bahwa gua datang ke Premier League dan gua akan menghajar lu. Senikmat itu Tapi kata lu Oli. omdo. Hah? Bacot Tapi- doang. Kemarin ketika video itu dulu ada salah satu penggemar beratnya Leeds United lah ya. Itu gua di tag sama Tottenham United, dia bilang, "Mate, nih hadiah buat lo." Karena kemarin kita lagi kompak wah tumben-tumbennya. Gue bikin chant baru. Yes, we're watching. Yes, we're watching. Yes, we saw your mighty club. Yes, we send them home 6-2. Ya, 6-2, 16 tahun. Pulang lo bawa 6-2 kan gitu. Itulah rasa bencinya Manchester terhadap Leeds. Jadi itu balik ke poin yang tadi itu yang di awal gue bilang. Kalau lu masih ngedukung Leeds tadi malam dan ngaku-ngaku tim Bani Ole out yang integritasnya gimana, bro, lu udah ketahuan kardus, palsu, buka topeng lu, pulang, gak usah muncul lagi. Karena gue bakal habisin lu. Ilmu lu segini juga enggak. Ya. Ole aja bilang nikmat banget menang lawan Leeds. Yoi. Itu macam lu makan nasi semua. padang, lu Ya, makan nasi bener. padang pakai gulai otak, ada perkedel, terus ada donubinya, ada sambal hijau, terus lu nambah pakai ayam pop plus pakai gulai donubi Bang. yang putih. Bang, Kelar. itu bukan nikmat, Bang. Itu maruk, Bang. Itu udah dosa, Bang. Udah kebanyakan. Ngap-ngap lu. Udah. Patrick, sehat-sehat di Medan ya, Pat? Kenapa? Oke, sehat-sehat di Medan. Take care. Min, thank you. Lancar. Bang, lu ngapain pulang, Bang? Gue baru pulang dari Kampung Keling. Enggak dulu. Nanti mungkin tahun depan. Karena rencananya gue lagi ngobrol di grup anak-anak SMA, teman-teman sekelas gue bilang bahwa ya udah kita bikin yuk. Kalau memang rezeki, terus pandemi udah nggak ada segala macam, kondisi memungkinkan dan ada rezeki, kita mau bikin reuni Perak 25 tahun. Okay, karena tahun depan 25 tahun kita lulus SMA kan, gitu loh. Anak-anak bilang oke, boleh segala macam bla 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 gitu. Cuma masalahnya kan terus. Karena cuma agak sulit ngumpulin karena ada satu di Belanda, terus satu di Sulawesi, terus di Jakarta ada 3, Bandung ada 2, terus ada lagi di Kalimantan 1, lumayan. Ada satu yang lagi sekolah nggak siap-siap gitu. Jadi cuma itu challenge yang mudah-mudahan sih kita bisa bikin reuni Perak lah tahun depan buat teman-teman. Masih mending, Bang. Masa gua ada satu yang lagi dibui, jadi agak lebih susah lagi. Cuman tapi Medan is Medan, it's still beautiful, Bang. Seperti waktu kita tinggal dulu di sini masih tetap. Oh, jelas lah, orang gua masih pulang kok. Kok, Bang. Tadi aku datang ke kafe ini, salah mau masuk pintu aku kan. Udah pakai lampu tangannya aku sebenarnya. Salah masuk pintu, disuruh masuk pintu yang satu lagi di depan. Ya udah aku maju ke depan. Baru aku mau maju, dikeleson aku dari belakang. Umak, keras sekali Bang Medan. Pas ku toleh, cewek pakai hijab kan. Aku pikir kalau di Jakarta nggak mungkin cewek ngelekson. Inilah Medan. Gue bilang sama anakku kan, Bang Ayel, itulah kerasnya Medan. Cewek aja di sini. Sambil di kleksonnya, ngomel-ngomel dia nggak tahu aku dia ngomong apa kan. Dia naik apa? Naik kereta apa bawa mobil? Naik kereta. Oh, dia naik kereta. Cuman kan, bro, dia kan, Umak, inilah Medan emang mentalnya itu dia dari lahir udah dibentuk. Bukan adik aku ya, Pet, karena adik aku masih kerja jam segini. Jadi nggak mungkin adik aku tuh tadi. Nggak tahu lah, pokoknya intinya. Nggak mungkin. Bukan adik aku, udah jelas bukan adik aku itu. Udah pasti bukan ya? Oke. Ini kalau kan adik kau di mana rupa duduknya? Enggak, adik kau nggak mungkin ngelekson, yang ada dilemparnya batu mungkin. Enggak. Ini kalian duduk di mana rupanya tadi? Kami duduk di salah satu kafe di Ring Road. Di daerah mana? Hah? Ring Road. Oh, di Ring Road. Ya, Ring Road kan memang lagi rame banget di Medan sekarang. Ya, gitu. Tadi di bawah Satria aku bilang aku maunya ke tempat yang jangan terlalu rame karena saya menghormati PSBB.
saya masih menghormati dan menjaga kesehatan juga kan, karena ada orang tua juga di sini. Iya. Bawalah Satria tadi ke sini, yang katanya kebetulan memang di depan komplek di mana menantunya Bapak Presiden ditinggal. Udah oke, sekalian. Ya udah. Sip kalau gitu. Stay safe di Ya, Medan Pet. sebelum kita sign out, gua shout out ya tadi ke Dika yang di Telkomsel. Sorry banget tadi kita buru-buru. Selama gua di sini, nanti kalau kapan kita bisa hangout, siapapun yang di Medan, let's do it. Oke? Siap. Oke, thank you. Gua Fuad, selamat menikmati seminggu ke depan yang indah. Bagi yang mau merayakan Natal mungkin udah siap-siap ya. Semoga aman, semoga menjadi perayaan yang indah juga bagi kalian nanti. Oke, gua Fuad signing off.